Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kesempatan ini saya ingin coba membahas tentang sabdo palon ya, karena kebetulan ada request yang minta penjelasan tentang sabdo palon yang saya bilang di konten kemarin berbentuk manusia gitu. Saya coba jabarkan, saya coba jelaskan sabdo palon yang berbentuk manusia di setiap zamannya. Tonton saja penjelasannya atau pembahasannya sampai selesai agar tidak gagal dalam memahaminya. Tonton saja. Sabdo palon yang berbentuk manusia, yaitu manusia atau orang yang memiliki tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa, seperti yang pernah saya jelaskan di konten sila keempat, Pancasila keempat, yang memiliki simbol banteng atau lembu. Kenapa saya bilang seperti itu? Sabdo palon itu ialah manusia yang diberikan tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa. Apa fungsinya? Fungsinya agar kita manusia tidak tersesat. Bukan sesat, tapi tidak tersesat. Sabdo palon yang berbentuk manusia akan menerjemahkan jadi Satria Piningit, Imam Mahdi itu gurunya atau mereka muridnya sabdo palon. Itu apa yang bisa diterjemahkan? Seperti yang saya sering contohkan, ketika kita manusia atau saya sebagai umat muslim yang berpedoman pada ayat-ayat Quran gitu. Sebagai muslim kita harus mengimani Quran tersebut. Kita harus berpedoman pada Quran, karena itu kitab suci bagi umat muslim. Tapi percuma kalau kita berpedoman pada ayat atau kitab Quran, tapi hanya sekedar bisa membacanya saja. Saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian awal dalam Quran. Ketika kita umat muslim hanya sekedar tahu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kita hanya sekedar tahu itu,
mengetahui kandungan Bismillahirrahmanirrahim. Apa manfaat untuk hidup kita kalau kita tidak mengetahui kandungannya? Akan percuma kita berpedoman pada Quran. Sebagai umat muslim, kita harus tahu Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Itu awal dari Quran, kitab suci umat muslim. Apa? Bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Banyak orang yang menggunakan Bismillah, mau dia berikhtiar mencari rezeki yang halal, mau dia berikhtiar mencari rezeki yang haram, tetap Bismillah. Jika tahu artinya Bismillah itu dengan menyebut nama Allah, berarti kita harus pasrah ketika kita ingin berusaha mencari sesuatu dengan Bismillah. Apa dengan menyebut nama Allah ini? Seandainya saya ingin pergi berjualan, ini contoh saja, kita atau saya berjualan, diawali dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dan ketika saya pergi berjualan, diawali dengan Bismillah. Kemudian selesai saya berjualan, pulang dengan membawa hasil tidak sesuai dengan keinginan saya, saya akan sadar, gitu kan? Bismillah ini. Jika orang yang sadar dengan Bismillah atau dengan diawali pakai Bismillah, dia akan sadar walaupun kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah yang diridhoinya. Karena diawali dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Apa menyebut nama Allah itu? Setiap langkah kita itu atas izinnya. Dan kita berjualan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yaitulah yang diizinkannya mendapatkan rezeki yang saya dapat ketika kita berusaha berikhtiar walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita hasilnya. Itulah yang diridhoinya. Itu Bismillah. Rahmanirrahim, ya itu yang diridhoinya. Itu yang ingin, ibaratnya yang dikasihnya walaupun sedikit, misalnya, ya kita harus menerima, kita harus pasrah. Jika kita mendapatkan rasa tersebut, Quran itu akan kita genggam. Akan kita genggam meskipun kita tidak membacanya. Khatam Quran itu bukan berarti kita beres membaca semuanya. Khatam Quran itu ketika kita tahu isi, arti dalam setiap ayat yang ada dalam Quran. Itu khatam Quran.
Tidak ada orang yang bisa hatam Quran meskipun kelasnya sekelas kiai, ulama besar. Tidak akan pernah ada yang bisa hatam Quran kecuali orang tersebut sudah meninggal. Hatam Quran itu ketika kita sudah selesai dalam kehidupan, kita hatam Quran. Sebab selama kita hidup, kita harus masih menjalankan isi yang ada dalam Quran itu. Jangan bangga ketika kita bisa selesai membaca Quran. Ada yang bilang hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apa bedanya kita membaca ibaratnya komik, atau membaca film, atau menonton film yang ada subtitlenya di bawahnya? Toh isinya masih itu saja. Nah, itu sabda yang berisi. Jadi sarafalun yang berbentuk manusia yang bisa menerjemahkan isi-isi yang tidak orang awam bisa mempelajarinya. Itu sarafalun. Makanya sarafalun lebih memilih berpisah dengan Raja Brawijaya ketika Brawijaya 5 masuk Islam. Bukan karena Sarafalun itu ingin mempertahankan agamanya yang banyak orang bilang Hindu, tapi Sarafalun itu lebih mengerti arah dan tujuan adanya agama dibanding penyebar agamanya. Jelas alasan saya kenapa bilang Sarafalun itu ada di setiap masa, untuk mengomong, untuk mendampingi umat manusia agar tidak gagal paham dalam memahami isi ayat atau isi kitab-kitab suci dalam agama tersebut. Itulah Sarafalun. Dan tugas Sarafalun untuk menjadikan kita manusia menjadi para kesatria agar kita bisa memiliki jiwa kesatria dan memiliki jiwa pamomong. Karena pamomong itu tidak ingin, ibaratnya tenar, tidak ingin diketahui. Hanya cukup orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi muridnya. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.